Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul mu'min amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abdul ajma'in wa ala alihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali pada siang hari ini. Shalawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Di dalam hadis dijelaskan al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, itu manusia. Makanya kata-kata Jawa menungso niku meneng-meneng kabeh jeneng manusia. Tetapi dalam lupa dan salah niku bisa kita manfaatkan. Manfaatnya apa? Lupa. Wonten kecelakaan yang berlandang tidak bisa terlupakan. Ini bisa kita lupakan. Nah, itu manfaatnya lupa. Lupa sih. Tapi enak lupa sebenarnya. Juga nopo. Contoh lupa yang jelek. Ketika kita ingin mengerjakan sholat lupa, itu juga enten kewajiban kok lupa, makanya enten hadis ngoten niku al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Niku hadis. Manusia tempatnya salah. Koyo zikir niku eling marang Gusti Allah. Ingat kepada Gusti Allah. Zikir. Beda lali pripun. Nah, tapi kalau lali pripun Mas? Zikir ini. Kan Gusti Allah pernah ngendika, "Ilingo marang aku bakal eling marang kowe." Lali juga kan apa-apa, wong lali. Jenenge wong lali pripun to? Kan manusia itu banyak lupa. Ngoten. Manusia banyak lupa. Kadang-kadang gini yo, zikir terus, tetapi lupa, belalai kesandung aku lah kok ngomong di atas gak apa, tempat itu paman harus dibacok, harus ditugiling, terakhir lagi, gimana? Pangkal lagi, guys, balik. Wong lali niku bisa ingat, bisa iling, tenes giling itu iling diri. Mangke buantem helm. Terakhir urung wae ilik kamu ini. Dan kita untuk menyikapi hal tersebut, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, kita harus mempunyai rasa tawadhu. Tawadhu apa itu? Tawadhu itu rendah hati. Tawadhu rendah hati. Meh podo kali akeh. Kau orang ngamuan dan ngomong sopan. Nah itu yang harus kita terapkan saat kita di masyarakat ataupun kita dimanapun tempatnya, kita harus menerapkan
sifat tawadhu, rendah hati. Apa malih santri kok mboten ngadah tawadhu, kiai, pengurus, ustazah dan lain sebagainya, niku mboten bisa dikatakan santri. Karena santri niku cirinya santri berakhlak. Perbedaannya santri kalau yang dukun itu apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu perilaku yang terpuji, perilaku sing apik. Dewe para santri bukan mempunyai tawadhu, mempunyai akhlak kepada seseorang. Kita bukan santri. Apa bedanya kita sama anak luar? Perbedaannya santri sama anak luar itu banyak, beda banget. Mulai dari pakaiannya beda. Kalau santri memakai pakaian yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, tetapi kalau orang luar biasanya bukan gimana biasanya pakaiannya zaman sekarang ini modern, seperti orang-orang gaya rambut, gaya berpakaian jebol-jebol, itu biasa. Dan kita seorang santri biasakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti anak-anak luar. Nah, dengan apa? Afdhalul doa alhamdulillah. Ini udah Kanjeng Nabi. Mensyukuri atas nikmat Allah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa zikir. Tetapi saat ini akan doa. Doa ini mempunyai pergeseran sedikit. Mungkin apa? Saat ini donga maknane dino. Ini berarti dino. Makna zikir lan donga saat ini digawe ngene Gusti Allah. Allah Gusti dolali yo, rezeki kula Gusti. Dolali yo pangkat kula Gusti. Lek lali awas. Gusti Allah. Mboten mempunyai akhlak. Kita beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Ini untuk apa? Untuk iling mana Gusti Allah lan syukur. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena lillahi ta'ala. Enggak usah njaluk napa-napa. Kadangane wong moro gelem salat niku pas kudu entuk. Wonten wong pengin sugih tapi langsung melawan salat. Bedane karo nyapa? Ben donga kula terkabul, tak sogok Gusti Allah gawe salat sunah. Niki perilaku model apa? Ibadahnya lillahi ta'ala. Ini kalau maknanya sakti ini akhlakul karimah. Tetapi saat ini orang-orang sekarang itu sakti dimaknani cara raga. Kok sakti dimaknani cara raga itu apa? Sakti itu dimaknani akhlakul karimah. Sakti ini pengen bisa ngumpul dadak ngomong dadak poso pirang-pirang tahun gak kusukan nyepak duit 300 wis ngumpul niku serausan duwe ilmu kanuragan apa pengen duwe ilmu telepati ora usah tuku duit tuku HP 2 juta tuku HP regane 2 juta Redmi Xiaomi wis iso duwe telepati. Lagi kepada zikir iling marang Islam. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, orang yang iman matang Allah Ta'ala harus mempunyai akhlak iling marang penciptanya. Penciptanya yang sama aja, penciptanya sama aja. Karena dunia ini biasanya terbalik. Dunia ini terbalik. Apa terbalik ini? Saat ini yang lanang pengen jadi wedok dadi lanang.
pemikirannya gak nyambung. Wedok saniki kalih siang niku pun berbeda. Kalau perempuan sekarang itu terkenal karena maksiat itu bangga. Kalau siang terkenal oleh maksiat malu, isin, memperlihatkan auratnya. Sekarang ini bangga. Dulu memperlihatkan auratnya itu malu. Karena berbeda. Pemikirannya orang sekarang sama dulu berbeda. Orang dulu sekali dikandani, le nyolong ya wis kawani katakannya. Saniki bapak ae nyolong. Ngoten. Jadi penting yang namanya kita itu eling marang Gusti Allah. Biasanya aku nolong, contohnya mau mencuri apapun. Kalau eling marang Gusti Allah, aku begitu Gusti Allah. Tahu nih malah jadi ini. Iku berlaku seperti eling, makanya zikir. Kitab Hidayatul Mutalim itu ringkasan ta'lim mutalim seperti saya biasa ngaji itu. Menuju ke akhlak, kepada guru, kepada ustaz, kepada kiai, kepada kita santri itu harus mempunyai adab akhlak yang baik, tawadhu, hormat, khidmat, taat. Kalau di pesantren, walaupun dimana pun saja, bukan khusus itu, dimana di luar itu wajib mempunyai akhlak karimah. Karena Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan apapun, bukan menyempurnakan badan, menyempurnakan negara, bukan menyempurnakan ilmu, bukan, tapi liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi jangan menyakiti guru, ilmumu tidak berkah dan tidak manfaat. Barang siapa yang menyakiti hati guru, maka ia tidak akan bisa mendapatkan barokahnya ilmu. Dan barang siapa yang menyakiti hati guru, sampai bumi kroso sepi mawon. Laukana muridal, laukana ustadifana kaja autaro kaja. Andaikan ada murid berkata, kenapa guru seperti? Kenapa guru seperti? Sampai gurunya tahu, terus gurunya itu kedengaran. Walaupun kalian mendatangi seluruh wali yang ada di dunia ini, dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali tersebut tidak akan bisa mendatangkan hatimu kecuali gurumu. Adab. Kita santri harus punya adab akhlak. Ilmu kita dari mana? Perantara kita dari mana? Dari guru, ustaz. Dasarnya faman ta'ada min human alamahu fa barkatul ulumi hurrimat lahu sapa wong nglarake ati guru ora bisa markoleh barokah ilmu. Dan malih barang siapa menyakiti hati guru, maka ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali dengan seperti itu. Kadzaka aidun huwa lam yantafi'i bi'ilmihi illa qalilan ati'i. Lan ora bisa hasil manfaat ilmu kejaba sithik mongko taat guru. Maka jika ingin mendapatkan ilmu yang banyak, barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah,
akhlak, adab, taat, hormat, khidmat kepada guru. Ada guru lewat, kita merana sungkem kepada guru. Itu akhlak santri paling bagus. Biasanya di luar masih belum ada, tetapi kalau pondok pesantren sudah diterapkan pada zaman dahulu. Terus berdiri karena mengagungkan guru. Jika ada guru lewat, kita harus berdiri, berakhlak, posisi. Syekhul Islam Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, pernah menceritakan pada suatu hari ada seorang pembesar yang menjadi pimpinan imam-imam negara Bukhara. Beliau duduk di majelis pengajian. Di tengah-tengah majelis itu sesekali beliau berdiri. Maka ditanyakan kepada beliau, mengapa Anda sesekali berdiri? Dijawab, sebab saya melihat putra guruku sedang bermain-main di jalanan bersama teman-temannya. Jika saya melihatnya, lalu saya berdiri. Itu karena saya mengatakan, itu anaknya guru saja dihormati, masih main. Apalagi guru wajib biar mendapatkan ilmu manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Dasarnya wahiduhu bari'atin mati bukhara fi hilalit tersikana syaikhon yakum fi mabnul ladzi alamahu yalamu ta'ziman liman alamahu. Salah sisi penggede Imam Bukhara ana tengah pengajian kadang kala jumeneng pas putra gurune dolanan krana ngagungke gurune tenan. Jika kita biasanya ingin menjadi orang yang mulia, orang yang manfaat, orang yang tangguh pada masyarakat, mulai dari pondok pesantren kita harus mengagungkan pondok pesantren dan mengagungkan guru, kiai biasanya, pengurus. Jangan kita sok-sokan petang-petang di pondok melawan pengurus, melawan kiai, melawan ustadz, melawan ustadzah. Jangan sok-sokan. Kalian keluar dari pondok jangan menjadi apa, melainkan menjadi sampah. Ingin anaknya alim, maka muliakan ulama. Nah, jika ingin kalian mempunyai anak yang alim, anak yang berilmu, anak yang apik, muliakan ulama. Orang yang menginginkan anaknya menjadi orang yang alim atau kiai, maka berilah sesuatu yang layak kepada ulama. Hormati dan agungkan para ulama. Dasarnya wa man yurida kauna banihi min ulama falyu'ti syai'an wal yu'azim ulama. Sapa pengen anake dadi wong alim aweh lan ngurmati ngagungno wong alim. Kalau kita ingin menginginkan anak yang soleh solehah, maka kita harus mengagungkan orang yang soleh dan solehah. Ingin menjadikan anaknya berdoa menjadi anaknya supaya menjadi pak yai, orang yang berilmu, maka hormatilah dan agungkan orang yang berilmu atau kiai tersebut. Jika ternyata anaknya tidak menjadi kiai atau orang alim, maka cucu atau keturunan bakal ada yang menjadi orang yang alim. Biasanya Illam yakun ibnu aliman yakun hafidu aliman alaman pahud. Lamun anake ora dadi wong alim mongko kudune bakal dadi wong alim. Kalau anaknya tidak bisa menjadi orang alim, walaupun kita sudah melakukan syarat tersebut, mungkin cucunya, cucu cicit sampai ke bawah lagi. Insya Allah jadi orang yang alim atau kiai. Mungkin yang
demikian dapat saya sampaikan. Syukran kasiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum